izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ini itu saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita daya gunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Dalam proses menjelaskan itu memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabukul lisan ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami. Demikian, terima kasih. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah, nggak usah kita jauh. Ya, kalau masukan boleh. Pak, Ilham dari Jawa Pos, Pak, izin. Kita tahu bahwa selama ini isu pertanahan, terutama soal narasi bahwa tanah itu diambil oleh negara, itu selama ini selalu berhenti di situ. Tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya tanah negara itu harusnya dikelola untuk masyarakat.
Misalnya dalam konteks reforma agraria, penekanan agraria besar, ada nggak yang diberikan ke masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan gitu? Saya jawab ya, tapi ini bukan kritik ya. Oke. Nah, untuk pengetahuan aja supaya Bukan untuk ikuti. ya kritik. Kalau hari ini biar ini dulu. Ini kalau saya menjelaskan apapun, kalau ini nggak clear dulu di masyarakat, nanti akan malah hiburan kita nggak masuk. Biar ini dulu aja. Jadi tanah yang tidak terlantar, yang sifatnya hakiku maupun hakiki tadi, potensinya sampai saat itu ada 1,4 juta yang sudah kita identifikasi. Yang sudah setelah nanti ditetapkan menjadi terlantar itu prosesnya diserahkan sama bank tanah. Oleh bank tanah diapakan? 30%-nya wajib dijadikan reforma agraria. 30%. Kemudian sisanya untuk apa? Untuk sosial. Jadi misal di situ ada masyarakat yang mau membangun sekolah, membangun pesantren, membangun puskesmas, membangun ini boleh masyarakat dari situ. Kemudian yang ketiga itu apa? Untuk kecul, tanah cadangan untuk negara. Misal negara membuat batalion, membuat kantor, membuat apa boleh. Oke, lihat di sini. Nah, yang menentukan subjeknya siapa? Yang menentukan subjeknya itu adalah kepala daerah. Kenapa? Karena kepala daerah, baik bupati maupun gubernur itu ex officio kepala ketua GTRA, gugus tugas reforma. Oke, sampai situ ya. Subjek itu penerima kan? Subjek itu penerima, sehingga nggak bias. Kita hanya menentukan objek. Oke, clear ya. Sisanya bagaimana? Sisanya itu oleh bank tanah bisa dikomersialkan, didaya gunakan, dimanfaatkan di produktivitas supaya produktif. Dari yang tidak terlantar menjadi terlantar supaya menjadi tidak terlantar. Tapi sekali lagi diutamakan di situ ada proses reforma agraria.